Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Lucky di channel 189 cm Review, channel yang mengulas segala satu hal dari sisi ergonomi orang dan tinggi badan ekstra. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Kawasaki Motor Indonesia yang telah menjamkan satu unit motor test dalam jangka yang cukup lama, sehingga channel ini bisa mengulas secara mendalam dari segala sisi. Tidak hanya sekedar impresi awal, tapi tentunya semua opini, semua pendapat yang disampaikan di channel ini adalah apa yang dirasakan oleh saya sebagai reviewer, dan akan saya jabarkan secara terbuka dan sejujur-jujurnya. Motor apakah yang telah dipinjamkan oleh PT Kawasaki Motor Indonesia pada channel ini? Motornya adalah di belakang saya, yaitu adalah motor bermesin 4 silinder berkapasitas 250 cc resmi pertama di Indonesia, yaitu Kawasaki ZX25R, menggunakan basa desain yang sama dengan moge-moge Kawasaki seperti Ninja ZX6R, Ninja 650, Ninja 1000, dan Ninja 250 2 silinder. Namun Ninja ZX25R ini memiliki fitur yang sangat melimpah dibandingkan dengan motor 250 cc lainnya. Fitur pertama adalah RAM R asli, tidak seperti motor sport ber-cc kecil lainnya yang cuma sekedar ornamen. RAM R pada ZX25R ini apabila aktif di atas kecepatan 100 km per jam akan menambah tenaga mesin 1 HP dari tenaga dasarnya 50 HP dan torsi 22,9 Nm. Fitur kedua dari sisi kaki-kakinya. Untuk suspensi depan sudah menggunakan upside down berdiameter 37 mm dari Showa berteknologi SFF BP atau Separate Function Fork Big Piston. Untuk rem depan menggunakan cakram berdiameter 310 mm dengan kaliper tipe radial monoblok 4 piston. Kemudian untuk lengan ayun sudah menggunakan model banana seperti motor-motor super sport dengan suspensi yang terpasang secara horizontal untuk distribusi bobot lebih baik. Khusus untuk ZX25R Special Edition terdapat fitur Kawasaki Quick Shifter yang sudah saya jelaskan pada video terpisah. Untuk lampu depan sudah menggunakan LED berwarna putih untuk lampu senja maupun lampu utama. Namun untuk lampu sen masih menggunakan bohlam. Lampu sen ini terletak di dalam fairing sehingga aman dari patah apabila disenggol di parkiran. Di sisi samping kanan terdapat frame model tubular yang pada pivotnya disambung dengan plat besi sehingga sekilas seperti frame twin spar. Knalpot terlihat sembunyi dengan model underbelly dan ujung yang pendek. Dari sisi belakang, spakbor cukup pendek sehingga terlihat sangat sporty. Serta lampu belakang yang sudah LED dengan lampu sen masih menggunakan bohlam. Desain speedometer masih serupa dengan moge Ninja lainnya. Campuran antar tachometer yang masih menggunakan jarum dengan MID dan speedometer digital. Stang sudah menggunakan model underyoke seperti motor sport sejati. Untuk kapasitas tangki bahan bakar sebesar 15 liter dengan tangki berbahan besi. Untuk pegangan stang kanan hanya terdapat satu tombol yang berperan sebagai engine kill dan starter model geser. Untuk pegangan stang sebelah kiri, terdapat banyak sekali tombol-tombol seperti lampu utama dekat dan jauh, tombol lampu sen, tombol klakson, switch lampu hazard, dan tombol untuk mengatur power mode, traction control, dan Kawasaki Quick Shifter. Terdapat satu tombol pelatuk sebagai pass beam. Satu lagi istimewa pada ZX25R ini, untuk jarak tuas bisa disesuaikan di 5 posisi berbeda. Untuk rumah kunci memang masih menggunakan kunci, namun tidak perlu khawatir resiko rumah kunci dibobol karena sudah terdapat fitur immobilizer. Untuk memilih power mode, traction control, atau Kawasaki Quick Shifter ini cukup mudah. Hanya perlu menggunakan tombol select, tombol panah atas, dan tombol panah bawah. Apabila ingin memilih mode power, cukup tekan tombol select satu kali. Setelah simbol mode power berkedip, tekan panah atas untuk milih full atau panah bawah untuk milih low. Untuk milih traction control, cukup tekan tombol select satu kali lagi sampai simbol traction control berkedip. Tekan panah atas atau bawah untuk milih traction control yang diinginkan. Terdapat 4 pilihan traction control, yaitu off, 1, 2, dan 3. Untuk menghidupkan atau mematikan fitur Kawasaki Quick Shifter, cukup menahan tombol select hingga simbol KQS muncul atau menghilang. Apabila tidak menekan tombol select, maka tombol panah atas dan panah bawah ini akan memperlihatkan informasi di MID. Untuk tombol panah bawah, mengatur tampilan informasi di bagian bawah speedometer. Untuk tombol panah atas, mengatur tampilan informasi di bagian atas speedometer. Namun pertanyaan terpenting adalah, apakah ergonominya cocok dan nyaman dipakai oleh orang dengan tinggi badan ekstra? Saatnya mencoba dan buktikan. Yang saya perhatikan adalah jok belakang terlihat sangat tinggi dan sempit. Untuk ban pembungkus jok sendiri tidak ada yang spesial ya. Busa jok terasa cukup empuk. Ketika saya mencoba naiki, terasa aneh dan tinggi. Untuk menapak ke tanah pun terasa agak jauh meskipun tetap bisa menapak. Kemudian saya baru sadar kalau pakai pedok stand, jadi biar fair saya lepas dulu pedok standnya. Ketika duduk di jok pengemudi, saya merasakan kalau joknya yang cukup rendah dan ramping di sekitar selangkangan, sehingga kaki saya sampai sedikit menekuk ketika menjejak ke tanah.
Saya yakin untuk orang dengan tinggi badan 165 pun akan gampang untuk menjejak ke tanah. Posisi kaki tidak terlalu mundur dan tinggi, sehingga masih terasa nyaman. Dipadukan dengan posisi stang yang cukup tinggi untuk stang underyoke, menciptakan posisi duduk yang sangat nyaman meskipun terlihat sedikit menunduk. Posisi tangan pun terasa rileks. Ketika saya membelokkan stang yang mentok, ujung stang hanya sedikit menyentuh lutut saya. Lekukan tangki bahan bakar dan fairing terasa pas untuk orang dengan tinggi badan ekstra. Baiklah, saatnya mencoba posisi duduk penumpang. Yang pertama saya rasakan untuk menaiki posisi penumpang ini sangat susah ya, karena cukup tinggi dan jujur saya saja belum pernah menumpang motorsport. Porsi jok penumpang ini juga sangat ngepas dengan pantat. Tidak ada ruang lebih untuk bergeser ke samping atau maju mundur. Namun sudut kaki cukup ideal dan rileks. Tapi yang disayangkan tidak adanya tempat pegangan untuk penumpang, sehingga pengemudi harus ikhlas dipegang erat oleh penumpangnya. Baiklah, saatnya kesimpulan dari impresi awal Kawasaki Ninja ZX25R ini. Kawasaki Ninja ZX25R sebagai motor 250cc 4 silinder satu-satunya di Indonesia saja sudah menjadi alasan yang sangat kuat untuk membelinya. Ditambah dengan fitur-fitur yang berlimpah, menjadikan Kawasaki Ninja ZX25R wajib untuk dimiliki Anda yang hobi dengan sepeda motorsport. Dan untuk ergonominya, sangat cocok dan nyaman sekali untuk orang dengan tinggi badan ekstra. Terima kasih sudah menonton. Apabila suka, silahkan like, share, dan subscribe. Video berikutnya saya akan menjabarkan mengenai impresi berkendara Ninja ZX25R dalam kondisi sehari-hari di dalam kota. Maka dari itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.